Persija Jakarta berhasil mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 1-0 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol Persija dicetak oleh Rico Simanjuntak di menit 15, assist dari Firza Andika. Ini kemenangan penting untuk Persija Jakarta sebab 3 pertandingan terakhir untuk Persija Jakarta, Persija tidak mampu meraih kemenangan pun. Untuk PSIS Semarang, ketika ia datang menghadapi Persija, kondisinya pun tidak dalam kondisi yang baik. Karena apa? Karena PSIS Semarang habis dibantai Borneo FC dengan skor telak 6-1. Nah, kita kemarin pada saat Persija menghadapi Persik Kediri sudah kita bahas tentang pentingnya Persija Jakarta untuk cepat mengalirkan bola, memprogresikan bola. Jadi, sebelum Persija menghadapi PSIS Semarang ini berlangsung, di preskon resmi Thomas Doll menjelang pertandingan menghadapi PSIS Semarang, Thomas Doll mention bahwa Persija Jakarta ketika menghadapi PSIS Semarang ini akan bermain lebih cepat. Ia meminta Persija itu untuk bermain cepat. Nah, kita bicara case Persija menghadapi Persik, yang dimana Persija kalah dengan skor 2-0. Di situ, di reviewnya udah kita bahas bahwa Persija Jakarta memiliki kendala lambannya dalam mensirkulasikan bola. Ketika lamban untuk mengalirkan bola dari belakang, tengah sampai depan, maka shape bertahan daripada lawan pun akan bisa terbentuk dengan rapi. Nah, ini ada parameter data yang mendukung. Persija Jakarta pada saat menghadapi PSIS Semarang ini menguasai bola 42%, 5 melakukan on target, 1 berbuah gol. Sedangkan PSIS Semarang menguasai bola 58% dengan on target 2. Ya, PSIS Semarang pun ya nggak begitu bagus juga ya, 2 on target yang mereka hasilkan ini. Ya, PSIS Semarang jadi bahan pertanyaan semua orang. Satu, kenapa terlalu sering menggonta-ganti pelatih? Ketika itu diganti pelatihnya, maka kekompakan daripada skuadnya pun akan tidak bisa terjaga secara kontinu. Nah, ini juga yang kedua, menjadi bahan pembelajaran kita ataupun orang-orang yang terlibat di dunia sepak bola, bahwa jangan didatangkan dulu pemain A, B, C, D, E, baru datangkan pelatih. Itu kebalik, datangkan dulu pelatih, baru rekrut pemain. Dan itu kita lihat PSIS Semarang di awal musim bersama Alexander. Nah, di situ didatangkan dululah beberapa pemain, kemudian baru didatangkan pelatih. Ya, meskipun pasti pelatih PSIS di awal musim setidaknya dia pun ada terlibat dengan beberapa pemain yang ia pilih. Tetapi kan di awal musim PSIS Semarang ini itulah dia concern menjadi sorotan. Kenapa mendatangkan pemain-pemain dulu seperti Carlos Portes, kemudian Taisi Marukawa, yang mungkin saja pelatih yang menangani PSIS Semarang secara nature terhadap pemain tersebut nggak masuk ke dalam skemanya. Ini jadi bahan pembelajaran kita aja secara umum ya teman-temannya, bukan hanya menyoroti PSIS Semarang. Tetap PSIS Semarang menjadi salah satu tim yang bagus di sepak bola Indonesia. Oke, kita masuk ke grafis taktikal. Thomas Doll bersama Persija Jakarta gunakan pola 1-3-4-2-1 ataupun 1-3-4-3 khas dari Thomas Doll. Sedangkan pelatih PSIS Semarang menggunakan pola yang sama, mirroring mereka lakukan 1-3-4-2-1 ataupun 1-3-4-3. Nah, ketika kita bicara taktikal mirroring, salah satu hal yang akan sangat membedakan di atas lapangan kemampuan individu-individu masing-masing klub itu sendiri. Nah, karena kalau kita lihat di atas lapangan maka akan seringlah bertemu mereka 1 lawan 1 di atas lapangan. Ini udah sering kita bahas tentang tactical mirroring, teman-teman. Tactical mirroring ini ya sempat menjadi headline di sepak bola Inggris saat itu. Tactical mirroring ini merupakan skema yang sering akhir-akhir ini kita lihat di Liga 1 Indonesia untuk mengantisipasi lawan yang menggunakan 3 back. Nah, ini bisa teman-teman lihat di atas lapangan, mereka bertemu 1 lawan 1, dan ini udah ke episode beberapa kali kita bahas, dan aku sempat melakukan diskusi dengan salah satu asisten top lah ya dari klub Liga 1 Indonesia. Aku nggak usah sebut namanya, tentang skema tactical mirroring ini. Nah, kita kan bicara sepakat bahwa tactical mirroring ini menyamakan taktikal di atas lapangan, tetapi pentingnya juga dibantu oleh pergerakan-pergerakan tanpa bola yang bisa mengecoh
pemain-pemain yang mencoba mengadopsi ataupun melakukan tactical mirroring untuk menghadapi tim lawan tersebut. Nah, di momen ini PSIS Semarang mencoba menyamakan formasinya saat menghadapi Persija Jakarta. Ketika ada pergerakan tambahan tanpa bola teman-teman dilakukan oleh pemain-pemain Persija, jika lawan tidak capable secara kualitas defense-nya, itu maka akan sangat sulit bagi di momen ini PSIS Semarang. Oke, kita bicara tentang progresifnya, cepatnya teman-teman. Nah, salah satu pertandingan yang sangat progresif dilakukan oleh Persija Jakarta, itu masih ingat aku, saat menghadapi PSM Makassar. Itu cepat banget. Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Persija melawan PSM Makassar. Thomas Doll berhasil bongkar defense solid dari Werner Tavares. Salah satu upaya yang dilakukan Persija di laga ini jangan sampai PSM defense-nya membentuk struktur yang rapi. Oleh karena itu Persija bermain sangat progresif cepat memberikan bola ke depan. Dari situasi foul yang dilakukan pemain PSM ke pemain Persija, Helal dengan cepat beri bola panjang ke depan dengan memanfaatkan defense tinggi dari PSM lewat kecepatan Rico Simanjuntak. Rico dan Aji yang mempunyai speed di depan sangat membantu apa yang diinginkan Thomas Doll. Dari bawah, pemain Persija langsung beri bola panjang ke depan sehingga shape defense 5-3-2 dari PSM Makassar otomatis tidak akan terbentuk rapat, padu, dan padat. Perebutan bola terjadi. Helal dengan kekuatan penahanan bolanya berhasil memenangkan bola di udara sebagai tembok untuk memberikan passing ke Hanif. Dengan opsi Hanif akan langsung memberikan passing cepat ke depan. Perhatikan back Persija, pancing pemain PSM Makassar menekan mereka. Ferrari dapat bola dari Kudela dengan cepat lakukan long pass ke depan menuju Rico Simanjuntak yang sudah lakukan pergerakan tanpa bola. Garis defense PSM yang tinggi plus upaya offside trap yang dilakukan mereka gagal menjadi sasaran empuk bagi Thomas Doll untuk memanfaatkan kecepatan dari pemainnya agar bisa membongkar defense PSM. Lewat throw-in PSM menuju William Fluim, bola heading dari Fluim jatuh ke posisi Kudela yang dengan cepat berhasil mengamankan bola dan lakukan passing ke depan terus. Terjadi perebutan bola udara, Helal berhasil menyulitkan back PSM Makassar untuk memenangkan duel udara. Terjadi perebutan bola lagi yang tidak sempurna di clearance oleh pemain PSM yaitu Yuran Fernandes. 2 versus 1 terjadi, Rico Simanjuntak, Aji Kusuma melawan Agung Manan. Di sini PSM defense-nya sudah mengalami disorganisasi. Rico beri bola daerah untuk memanfaatkan speed dari Aji. Gol tercipta. Di laga ini, hal itu pun ya pasti treatmentnya berbeda dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain-lainnya. Apa yang dilakukan Thomas Doll tentunya nggak mungkin sama treatmentnya menghadapi PSIS Semarang ini. Tetapi secara identitas, pakemnya udah tahu kita. Nah, permainan cepat itu ditunjukkanlah lagi Thomas Doll saat menghadapi PSIS Semarang. Contoh sederhana aja, bisa teman-teman compare pada saat Persija menghadapi Persik. Sering beberapa kali build up dari bawah, geser ke kiri, geser ke kanan. Dari penjaga gawang pun Andritani memberikan bola pendek dari posisi dirinya. Nah, di laga ini beberapa kali, bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, bukan hanya 3 kali, Andritani langsung melakukan long pass ke depan pada saat turnover dilakukan oleh pemain Persija. Pada saat pemain PSIS Semarang melakukan serangan, kemudian berhasil diamankan oleh pemain Persija. Dalam momen ini Andritani melakukan bola direct ke depan untuk mengincar misalnya Nico ataupun Rico Simanjuntak, pemain-pemain yang secara general memiliki kecepatan. Artinya sesuai dengan pernyataan Thomas Doll sebelum menghadapi PSIS Semarang ini, salah satu yang diinginkan oleh Thomas Doll bermain cepat, dan ini pun sudah kita bahas di usainya pertandingan Persija menghadapi Persik. Intensitas kecepatan itu nggak ada. Nah, perlu teman-teman ketahui, ada istilah 3 hal, terminologi. Bahasanya bahasa keras banget nih. Yang pertama, singkatannya PPK, proaktif, progresif. Proaktif ini berani untuk menguasai bola, ambil inisiatif. Yang kedua, progresif, cepat. Bukan hanya berani ambil bola, tetapi nggak cepat.
main passing-passing aman. Dan yang ketiga, konstruktif. Udah berani ambil bola, konstruktif membangun build up yang rapi dari bawah tengah, progresif. Berani juga pemain-pemainnya memberikan bola-bola ke depan, bukan bola-bola aman yang nggak bisa akhirnya membongkar pertahanan dari lawan. Itu menjadi poin penting, teman-teman. Nah, implikasinya ball possession dari Persija Jakarta pun kan nggak mereka kuasai di laga ini. Karena apa? Salah satunya tadi yang diinginkan oleh Thomas Doll. Cepat. Ada satu momen ataupun dua momen terekam kamera Indosiar, teman-teman. Thomas Doll sedikit tidak puas, ingin langsung cepat main bola, tarik bola ke belakang, kemudian langsung bola itu digeser ke depan. Nah, artinya di sini ya keinginan Thomas Doll pun memang ingin ia rubah dari pertandingan saat menghadapi Persik, saat menghadapi PSIS Semarang ini. Jadi concernnya itu udah ada, apa yang harus dilakukan oleh pemain-pemain Persija di atas lapangan dulu. Apanya dulu? Apa yang harus dilakukan? Nah, PSIS Semarang bagi aku ya organisasi pertahanannya pun ya nggak begitu kuat saat menghadapi Borneo, apalagi ini pun sebenarnya ada beberapa celah yang bisa dimanfaatkan oleh Persija Jakarta, bisa menghasilkan 5-4 gol harusnya, tetapi efisiensi di depan gawang nggak bisa dimiliki oleh Persija. Kremencik udah sendiri nggak bisa menciptakan gol, tapi aku no offense teman-teman untuk menjelek-jelekkan pemain ya, tapi kalau misalnya aku kritik, aku fair. Kremencik itu sayang banget. Kan seorang striker menciptakan gol, tapi striker nggak bisa ciptakan gol, itu kita berharap dari mana lagi? Ya, ada juga yang bisa mengcounter jawaban aku ini. Sepak bola sekarang itu bukan hanya striker yang menciptakan gol, itu benar juga. Tetapi secara alamiahnya, yang mampu menciptakan gol untuk suatu tim ya striker lah. Tapi ya bisa teman-teman lihat apa yang terjadi di atas lapangan dengan apa yang diciptakan oleh Kremencik. Semoga lah ya banyak pengalaman-pengalaman, contoh Eloko Gonzalez teman-teman bersama Arema sempat paceklik gol beberapa momen, tetapi di satu momen setelah 7-8 pertandingan kalau aku nggak salah teman-teman, satu gol dia ciptakan langsung akhirnya dia menjadi salah satu pencetak gol terbanyak di Arema kala itu. Ya, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga teman-teman suka. Dan kita lihat nanti Persija Jakarta bagaimana ke depannya, apakah progresif dan bisa bermain lebih cepat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Thomas Doll. Jika tidak bisa bermain cepat, ya bisa kita lihat kesulitan Persija Jakarta seperti kebingungan ke siapa lagi harus dipasing. Oke, mungkin sampai sini aja. Congrats Persija Jakarta. Bye.